Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini, masih sama seperti video-video sebelumnya, aku akan membahas mengenai syarat kecakapan khusus untuk TKK sholat. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Dan di video kali ini aku akan membahas mengenai syarat kecakapan khusus atau syarat menempuh TKK. Tetapi ini akan dikhususkan untuk adik-adik pramuka yang beragama Islam atau untuk adik-adik muslim. Nah, TKK yang akan aku bahas yaitu TKK sholat. Nah, sama juga dengan TKK-TKK yang lain, bahwa untuk menempuh TKK sholat ini juga ada dua golongan, atau syaratnya itu dibagi menjadi dua golongan, yaitu siaga dan yang kedua yaitu penggalang, penegak, dan juga pandiga. Nah, untuk TKK sholat golongan penggalang, penegak, dan juga pandiga ini memiliki 3 tingkatan, yaitu tingkat purwa, madya, dan juga utama. Jadi langsung saja masuk ke syarat pencapaian TKK sholat untuk golongan siaga. Nah, untuk adik-adik siaga yang ingin menempuh atau ingin memiliki TKK sholat, syarat yang harus adik-adik penuhi yaitu yang pertama, adik-adik dapat mengetahui cara untuk mengambil air wudhu ya. Lalu yang kedua yaitu adik-adik dapat membaca 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, adik-adik dapat beristinja dan juga membersihkan najis. Pengertian istinja. Menurut bahasa, kata istinja berasal dari bahasa Arab yang artinya terlepas atau selamat. Sedangkan menurut istilah syariat Islam, kata istinja adalah bersuci sesudah buang air besar maupun air kecil. Nah, selanjutnya untuk cara istinja. Nah, beristinja ini hukumnya wajib bagi orang yang baru saja buang air besar atau air kecil, baik dengan air atau dengan benda selain air yang kesat dan keras, seperti batu, kertas, daun-daun kering, dan tisu. Tidak boleh menggunakan benda yang dihormati seperti roti, buah-buahan, dan yang lainnya. Tapi istinja yang lebih afdol yaitu menggunakan air. Nah, untuk cara beristinja sendiri ini ada 3, yaitu yang pertama, membasuh atau membersihkan tempat keluarnya air besar atau air kecil dengan air sampai bersih. Yang kedua, ini membersihkan dengan batu, kemudian dibasuh dan dibersihkan dengan air. Dan yang ketiga, yaitu membersihkan dengan batu atau benda lainnya sampai bersih, sekurang-kurangnya 3 atau 1 batu yang memiliki 3 permukaan dan kemudian dibersihkannya sampai benar-benar bersih. Selanjutnya, syarat-syarat istinja dengan batu atau benda keras lainnya, yaitu yang pertama, batu atau benda keras kesat dan harus suci serta dapat dipakai untuk membersihkan najis. Yang kedua, batu atau benda itu tidak termasuk benda-benda yang dihormati. Dan ketiga, sekurang-kurangnya dengan 3 kali usapan dan sampai benar-benar bersih. Yang keempat, najis yang dibersihkan belum sampai kering. Yang kelima, najis itu tidak pindah tempat dari keluarnya. Dan yang terakhir yaitu najis itu tidak bercampur dengan benda lain meskipun benda itu suci dan tidak terpercik air. Ini dia doa ketika beristinja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma hasin farji minal fawahishi wa tahhir qalbi minan nifaq.
yang artinya, "Ya Allah, bersihkanlah farjiku atau kemaluanku dari keburukan dan bersihkan hatiku dari nifak atau kemunafikan." Amin. Dan yang keempat yaitu adik-adik dapat melaksanakan sholat dengan tertib dan cukup rukun-rukunnya selama 2 bulan berturut-turut. Nah, itu tadi 4 syarat untuk adik-adik siaga yang ingin menempuh TKK sholat. Selanjutnya kita masuk ke syarat kecakapan khusus sholat untuk golongan penggalang, penegak, dan juga pandega. Nah, untuk TKK sholat yang pertama yang akan kita bahas yaitu untuk mencapai TKK sholat tingkat purwa terlebih dahulu. Syaratnya apa saja? Ini dia. Nah, yang pertama yaitu adik-adik dapat melaksanakan atau menjalankan tayamum dan juga mandinya. Nah, yang kedua yaitu adik-adik mampu memahami syarat-syarat dan juga rukun sholat, dan tentu saja apa saja yang mampu membatalkan sholat. Lalu tambahan syarat untuk adik-adik penegak dan juga pandega yaitu adik-adik telah melatih sedikitnya seorang pramuka siaga untuk mencapai TKK sholat. Nah, itu tadi 3 syarat untuk adik-adik golongan penggalang, penegak, dan juga pandega untuk mencapai TKK sholat di tingkatan purwa. Selanjutnya kita akan membahas untuk tingkatan madya. Untuk mencapai tingkatan madya yang pertama, adik-adik sudah lulus atau telah lulus mencapai syarat di tingkatan purwa. Yang kedua yaitu adik-adik mengerti surat-surat yang dibaca saat sholat. Yang ketiga yaitu adik-adik mengerti bacaan-bacaan sunnah yang ada di dalam sholat. Lalu yang keempat nih adalah syarat tambahan khusus bagi adik-adik di golongan penegak dan juga pandega, yaitu adik-adik telah melatih sedikitnya seorang pramuka untuk mencapai TKK sholat tingkatan purwa. Selanjutnya, syarat kecakapan khusus sholat tingkatan utama. Nah, sama nih, yang pertama yaitu syarat yang harus dan wajib yaitu adik-adik telah lulus untuk syarat atau adik-adik telah mendapatkan TKK sholat di tingkatan madya. Lalu yang kedua yaitu adik-adik mengerjakan sholat Jumat bagi adik-adik yang laki-laki ya, sholat dalam perjalanan, dan juga sholat jenazah. Syarat yang ketiga yaitu adik-adik telah mengerjakan sholat sunnah rawatib, sholat Idul Fitri dan juga Idul Adha, serta menyelenggarakan zikir dan doa-doa setelah sholat fardu. Lalu syarat yang keempat yaitu ditujukan untuk adik-adik golongan penegak dan juga pandega, yaitu adik-adik telah melatih sedikitnya seorang pramuka untuk mencapai TKK sholat di tingkat madya. Nah, itu tadi syarat-syarat untuk mencapai TKK sholat. Tentu mudah kan? Nah, selamat berujian TKK ya. Silahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan banyak kecakapan khusus untuk adik-adik dan tetap semangat. Dan terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like-nya kalau kalian suka dengan video ini, dan jangan lupa share video ini ke teman-teman yang lainnya supaya teman-teman kalian juga bisa tahu informasi dari video ini. Jangan lupa juga komen dan subscribe channel aku ya. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye.